Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang peraturan dan regulasi di bidang IT untuk memenuhi tugas sosiologi informatika. Di sini kami beranggotakan tiga mahasiswa, yaitu ada Aditya Setu Prabowo dengan NIM 114, saya sendiri Ahmad Solihin 108, dan juga ada Noaf Dava Aswana dengan NIM 143. Lanjut di bab satu ini ada pendahuluan. Pendahuluannya berisi tentang era digital telah menghadirkan revolusi besar dalam kehidupan manusia, di mana teknologi informasi atau IT memainkan peran sentral dalam penggerak utama perubahan, dari komunikasi hingga perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. IT juga telah menjadi tulang punggung bagi berbagai sektor. Nah, transformasi ini menciptakan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi, sekaligus mempercepat akses terhadap informasi serta layanan. Namun, kemajuan teknologi juga membawa tantangan yang tidak bisa diabaikan. Di antaranya adalah meningkatkan ancaman sebagai privasi individu, risiko serangan cyber, penyalahgunaan data, hingga ketimpangan akses teknologi. Jika tidak dikelola dengan baik, teknologi yang seharusnya menjadi solusi dapat berubah menjadi sumber masalah baru. Untuk menghadapi tantangan ini, peran regulasi menjadi sangat penting. Regulasi teknologi informasi dirancang untuk melindungi hak individu, menjamin keamanan data, dan juga untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Selain itu, regulasi membantu menciptakan keadilan dalam akses teknologi, mengurangi risiko penyalahgunaan, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital. Dengan peraturan yang tepat, IT juga dapat terus berkembang sebagai kekuatan positif yang mendukung inovasi, mendekatkan jarak antara masyarakat global, dan juga dapat membangun dunia yang lebih aman, inklusif, dan juga berkelanjutan. Nah, bab kedua ini ada pembahasan di mana akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, izin masuk untuk bab 2 pembahasan. Yang pertama ada pengertian. Nah, di mana aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, organisasi, atau sebuah institusi untuk mengatur penggunaan teknologi informasi IT. Tujuannya adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang legal, aman, dan etis dalam pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Yang B, tujuan regulasi IT. Yang pertama adalah pelindungan data dan privasi. Regulasi ini memastikan data pribadi individu dilindungi dari penyalahgunaan, baik oleh pihak swasta maupun pemerintah. Dalam ekosistem digital, data seringkali menjadi aset utama yang rentan terhadap pencurian atau penggunaan tanpa izin. Perlindungan privasi juga mencakup edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga data pribadi, seperti penggunaan kata sandi yang kuat, dan dalam berbagai informasi di platform online. Selanjutnya nomor 2, scroll mas, nomor 2 mas. Keamanan sistem IT. Regulasi ini berfokus pada penguatan keamanan cyber untuk melindungi sistem IT dari ancaman peretasan, malware, atau sabotase digital. Keamanan sistem menjadi kritis, terutama di sektor keuangan, kesehatan, dan infrastruktur publik. Selanjutnya ada nomor 3, Nomor 3 adalah tata kelola teknologi, di mana tata kelola yang baik bertujuan untuk memastikan bahwa suatu teknologi digunakan secara etis dan adil. Regulasi ini juga mengupayakan agar semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi, sehingga mengurangi kesenjangan digital. Tata kelola juga melibatkan pengawasan terhadap pengembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI untuk memastikan penggunaannya tidak didiskriminatif atau melanggar hak asasi manusia. Selanjutnya nomor 4 ada transparansi, di mana regulasi ini memastikan bahwa pengguna teknologi dapat diaudit dan terbuka untuk pengawasan, sehingga mencegah praktik korupsi atau penyalahgunaan teknologi oleh pihak tertentu.
Transparansi juga melibatkan kewajiban bagi perusahaan teknologi untuk melaporkan pelanggaran keamanan atau insiden yang berdampak pada pengguna dalam waktu tertentu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya peraturan IT di Indonesia, yang dimana ada Undang-Undang IT, UU nomor 11 tahun 2008, revisi UU nomor 19 tahun 2016, di mana UU ITE mengatur berbagai aspek penggunaan teknologi informasi, termasuk transaksi elektronik, perlindungan data, dan pemberian sanksi atas kejahatan digital. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa aktivitas di dunia maya dilakukan secara legal dan etis. Nomor 2, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, di mana peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik PSTE yang melibatkan pengelolaan data digital oleh entitas yang beroperasi di Indonesia. Salah satu poin utama adalah kewajiban penyimpan data strategis di dalam negeri untuk alasan keamanan dan kedaulatan digital. Yang ketiga ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP nomor 27 tahun 2022 yang berbunyi UU PDP dirancang untuk memberikan perlindungan hukum atas data pribadi masyarakat Indonesia. Regulasi ini mengatur seluruh proses pengelolaan data, mulai dari pengumpulan penyimpanan, pemrosesan, hingga pemusnahan data. Pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat berujung pada sanksi administratif atau pidana. Selanjutnya yang keempat, keamanan cyber atau BSSN. Badar Siber dan Sandi Negara bertugas sebagai mengawasi, mencegah, dan mengulangi ancaman cyber di Indonesia. BSSN juga bertanggung jawab menetapkan standar keamanan informasi serta memberikan edukasi pada masyarakat dan organisasi. Kemudian D tentang dan pentingnya penerapan regulasi. Penerapan regulasi teknologi informasi IT merupakan hal yang mendesak untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, adil, dan inovatif. Namun, proses ini dihadapkan pada berbagai tantangan, sekaligus menawarkan manfaat besar bagi masyarakat dan dunia usaha. Berikut ada pengertian penjelasan. Yang pertama ada tantangan. Kurangnya literasi digital masyarakat. Kemudian banyak masyarakat yang belum memahami cara menggunakan teknologi secara aman dan bijak, sehingga lebih rentan terhadap penipuan online, penyebaran hoaks, atau pencurian data. Kemudian ada serangan cyber yang semakin kompleks. Teknologi berkembang pesat, demikian pula metode serangan cyber yang seringkali dicanggih daripada pelindungan yang tersedia. Kemudian ada ketidakpatuhan perusahaan terhadap aturan. Beberapa perusahaan tidak mematuhi regulasi IT, baik karena kurangnya kesadaran, biaya implementasinya tinggi, atau sengaja menghindari aturan demi keuntungan. Kemudian yang kedua ada pentingnya penerapan, memastikan transaksi digital aman. Regulasi memberikan kerangka hukum yang melindungi transaksi digital dari ancaman seperti penipuan, hacking, dan manipulasi data. Kemudian ada membangun kepercayaan masyarakat pada teknologi. Regulasi yang diterapkan dengan baik menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam menggunakan teknologi sehingga mendorong adopsi digital lebih luas. Dan terakhir ada mendukung inovasi yang bertanggung jawab. Regulasi yang jelas memberikan panduan bagi inovator untuk mengembangkan teknologi yang aman sesuai etika tanpa menghambat kreativitas. Kemudian bab 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dari bab 2 pembahasan tadi tentang peraturan dan regulasi di bidang IT, terdapat kesimpulan, yaitu perkembangan teknologi informasi atau IT telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari meningkatkan efisiensi hingga memperluas akses informasi. Namun, di balik manfaat yang ditawarkan tadi, IT juga menghadirkan tantangan serius seperti ancaman terhadap privasi, keamanan cyber, serta potensi penyalahgunaan data dan teknologi. Oleh karena itu, regulasi di bidang IT menjadi sangat penting untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan etis dan juga inklusif. Regulasi di bidang IT sendiri memiliki tujuan utama, antara lain melindungi data pribadi, lalu ada meningkatkan keamanan sistem IT, memastikan tata kelola teknologi yang baik, dan menjamin transparansi. Di Indonesia sendiri, berbagai regulasi seperti Undang-Undang
ITE, Undang-Undang PDP, dan juga ada peraturan terkait keamanan cyber telah ditetapkan untuk menjawab tantangan ini. Peran institusi seperti BSSN juga sangat krusial dalam menangani ancaman cyber serta membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan digital. Meskipun demikian, penerapan regulasi menghadapi sejumlah tantangan seperti rendahnya literasi digital masyarakat, serangan cyber yang semakin kompleks, dan juga ketidakpatuhan perusahaan terhadap aturan ini. Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan juga pelaku industri diperlukan agar regulasi dapat dijalankan secara efektif. Ya, mungkin sekian presentasi yang bisa kami lakukan. Atas kesalahannya kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.